Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alvina Hidayanti. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teknik menyusun teori. Teori adalah sekumpulan ide, penjelasan, atau prediksi yang memiliki dasar ilmiah. Teori juga sebagai dasar dan alasan yang menunjukkan keterkaitan dan hubungan antar variabel, yang menjelaskan mengapa variabel dan pernyataan relasional tertentu memiliki hubungan. Contohnya, teori dapat menjelaskan mengapa variabel bebas X dapat mempengaruhi variabel Y, atau bagaimana hubungan antara variabel X dan variabel Y terbentuk. Komponen teori yang pertama yaitu konsep. Konsep adalah gagasan pokok atau ide dasar yang mewakili suatu objek atau fenomena yang ingin dijelaskan oleh teori. Yang kedua yaitu variabel. Variabel adalah konsep yang dapat diukur dan juga diamati. Yang ketiga yaitu definisi. Definisi ini menjelaskan konsep atau variabel agar tidak memiliki makna yang berbeda atau tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, definisi ini dibagi menjadi dua, yaitu definisi konseptual dan juga definisi operasional. Definisi konseptual ini adalah definisi yang berdasarkan literatur dan juga berdasarkan pada teori. Nah, sedangkan definisi operasional adalah definisi yang menjelaskan bagaimana suatu variabel diukur dalam penelitian. Yang keempat yaitu proposisi. Proposisi ini adalah pernyataan hubungan antara dua atau lebih suatu variabel ataupun konsep. Nah, proposisi ini menjelaskan alasan mengapa dan bagaimana suatu variabel ataupun konsep saling terkait. Contohnya, semakin tinggi motivasi belajar siswa, maka semakin tinggi pula hasil belajar yang dicapai. Yang kelima yaitu asumsi. Asumsi adalah anggapan dasar atau keyakinan yang dianggap benar tanpa perlu dibuktikan lagi dan menjadi dasar dalam berpikir teori. Contohnya dalam motivasi. Diasumsikan bahwa setiap individu memiliki keinginan atau kebutuhan yang mendorong perilakunya. Komponen teori yang terakhir yaitu model atau hubungan struktural. Nah, komponen ini adalah gambaran visual atau diagram yang menunjukkan hubungan antara konsep dan juga variabel dalam suatu teori. Contohnya, diagram pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang pertama, membatasi dan memperjelas fokus penelitian. Teori membantu peneliti agar penelitian yang dilakukan tidak melebar. Contohnya, dalam penelitian pengaruh gaya belajar terhadap prestasi siswa, maka teori yang digunakan adalah teori yang bersangkutan atau yang berhubungan dengan gaya belajar. Contohnya seperti gaya belajar visual dan juga auditori dan lain sebagainya. Bukan malah membahas tentang keadaan keluarga, keadaan ekonomi, dan lain sebagainya. Yang kedua, menjadi dasar dalam merancang hipotesis dan juga menentukan metode penelitian yang tepat. Yang ketiga, sebagai kerangka untuk menghubungkan dan menguraikan data. Di sini, teori membantu peneliti untuk melihat hubungan hasil penelitian dan juga menguraikan data hasil penelitian. Contohnya, hasil penelitian menunjukkan siswa dengan gaya belajar visual lebih berprestasi. Nah, di sini teori menjelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Yang keempat, sebagai alat kontrol dan juga dasar untuk mencari solusi. Di sini, teori digunakan untuk membandingkan hasil penelitian dengan pengetahuan yang sudah ada. Jika hasil penelitiannya berbeda, maka teori membantu untuk menemukan penyebab dan juga memberikan dasar untuk solusi. Selanjutnya yaitu landasan teori. Landasan teori adalah kumpulan teori, konsep, dan juga hasil penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai dasar pemikiran atau pijakan ilmiah dalam suatu penelitian. Fungsinya adalah agar peneliti memiliki arah yang jelas dan bukan hanya sekedar pendapat dari sang peneliti, tetapi memiliki dukungan ilmiah dari teori-teori sebelumnya yang sudah diakui. Yang pertama, sebagai landasan ilmiah. Di sini teori memberikan landasan yang kuat atau dasar yang kuat agar penelitian tidak didasarkan pada pendapat pribadi dari si peneliti. Kedua, sebagai alat untuk membatasi masalah. Di sini teori berperan untuk membantu peneliti menemukan fokus penelitian sehingga penelitian yang dilakukan tidak melebar ke hal-hal yang tidak relevan dengan penelitian.
Yang ketiga, sebagai sumber hipotesis. Contohnya, dalam penelitian kuantitatif, teori membantu merumuskan dugaan sementara atau hipotesis yang nantinya akan diuji dengan data. Yang keempat, sebagai panduan analisis dan interpretasi data. Di sini, teori digunakan untuk menguraikan hasil penelitian agar peneliti dapat menjelaskan mengapa hasil penelitian tersebut muncul. Yang terakhir, sebagai penghubung antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya. Teori membuat hasil penelitian yang baru bisa dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya untuk memperkuat atau memperluas pengetahuan yang sudah ada. Dalam penelitian kuantitatif, teori digunakan sebagai dasar utama penelitian. Digunakan untuk merumuskan hipotesis yang nantinya akan diuji secara empiris. Yang kedua, teori digunakan sebelum pengumpulan data. Artinya, peneliti sudah memiliki kerangka berpikir yang jelas sejak awal. Yang ketiga, teori digunakan untuk menjelaskan sebab akibat antar variabel. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, teori tidak digunakan sebagai dasar utama, tetapi teori bisa muncul di awal, di tengah, ataupun di akhir. Dan tujuan utamanya bukan untuk menguji data, tetapi mengembangkan dan membangun teori baru dari hasil temuan lapangan. Sekian untuk materi menyusun teori, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!